Shalom dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Pada hari ini adalah Jumat Agung, kita merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan. Di mana pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sehingga 30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah celupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengar penjelasan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan kami mulia di dalam Yesus Kristus. Kami mau mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus Allah berbicara, berkarya di dalam kehidupan kami. Agar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, benar-benar kami nikmati bersama-sama dan menjadi berkat kami bersama-sama. Kami berdoa dan andalkan semua ini. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita katakan amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada Jumat Agung ini yaitu Yesus mati. Saudara, semua orang pasti akan mati. Dan kematian memang itu pengakhiran kehidupan manusia di bumi ini. Namun di dalam kematian Yesus di dunia ini bukanlah satu pengakhiran kehidupan, tetapi satu permulaan kehidupan yang baru bagi khususnya semua orang yang percaya kepadanya. Kenapa demikian saudara-saudara? Kalau kita perhatikan dalam ayat 30, Yesus katakan, "Sudah selesai." Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Apakah maksudnya Yesus katakan sudah selesai, pengakhiran hidup kita sudah selesai? Tidak, saudara-saudara. Mari kita selidiki apa artinya Yesus berkata sudah selesai. Yang pertama, sudah selesai itu berarti Yesus telah menggenapi atau menyempurnakan misi Allah dengan sempurna. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4. Yesus telah berjaya melalui semua nubuatan Alkitab Perjanjian Lama. Salah satu contoh Mazmur 69 ayat 22. "Pada waktu aku haus, mereka memberikan aku minum anggur asam." Dan ini terlaksana di dalam Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Semua nubuatan digenapi dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus telah melaksanakan tugas misi yang diberikan Allah kepadanya dengan sempurna. Meskipun pelbagai godaan untuk Yesus melarikan diri ataupun menyingkirkan diri dari meneruskan tugas yang berat karena harus mengorbankan dirinya, tetapi Yesus berjaya mengatasi semua cabaran dan godaan tersebut. Sifat 100% kemanusiaan Yesus memang ingin agar cawan penderitaan itu berlalu darinya. Tetapi akhirnya, saudara-saudara, Yesus katakan, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi." Inilah pergumulan doa Yesus sehingga berpeluh darah saat hampir penangkapan di Taman Getsemani. Yesus berjaya menyempurnakan tugasnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua kita yang percaya juga mempunyai tugas yang sama. Tugas kita adalah siap mewartakan Injil kebenaran dimanapun kita berada. Yang pertama, melalui kehidupan kita yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri.
Inilah tugas kita yang harus kita laksanakan sehingga ke garis penamat atau sudah selesai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua, Yesus katakan sudah selesai. Ini berarti hubungan manusia dengan Allah dipulihkan oleh Yesus. Kita boleh baca bandingan ayat dalam Matius 27 ayat 50-51. Dalam kitab Injil Matius 27 ayat 50-51, ketika Yesus selesai berkata, sudah selesai, dan Yesus menundukkan kepalanya atau mati, maka takbir di bait suci terbelah dua. Takbir ini memisahkan ruang kudus dengan maha kudus. Ruang maha kudus adalah ruang tempat Allah bersemayam. Ruang ini tidak ada seorang pun yang layak masuk. Jika masuk, pasti mati. Oleh itu saudara-saudara, ketika takbir ini terbelah dua, ini bermaksud hubungan Allah dengan manusia dipulihkan. Jika dahulu permohonan kepada Allah harus melalui imam, tetapi saat takbir pemisah antara ruang kudus dan maha kudus terbelah dua, maka setiap manusia dapat berhubung dengan Allah secara terus atau secara pribadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita boleh berdoa kepada Allah secara terus hanya dengan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita sering berdoa dengan nama Tuhan Yesus untuk datang kepada Allah, karena Tuhan Yesus juga adalah Allah. Kita bersyukur dengan kematian Yesus karena telah memulihkan kembali hubungan kita kepada Allah. Pemulihan ini sekaligus melayakkan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, yang mana kita disebut anak-anak Allah, yang juga kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Inilah keunikan lewat kematian Yesus yang Yesus katakan sudah selesai. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita semua tidak mensia-siakan hubungan akrab kita kepada Bapa kita di surga. Marilah kita terus taat, setia, dan beriman hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memulihkan hubungan kita kepada Bapa di surga. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah selesai. Itu bermaksud darah kudus Yesus telah menyelesaikan penebusan manusia dari dosa dengan sempurna. Bandingan Matius 20 ayat 28 dan Galatia 3 ayat 13. Keberdosaan Adam dan Hawa telah merusakkan kehidupannya sempurna di Taman Eden. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, kehidupan di Taman Eden adalah seperti di surga. Tidak ada kesakitan waktu bersalin. Tidak ada berpeluh untuk cari makanan. Tetapi semuanya ada untuk diolah tanpa merasa penat untuk mengolahkan sebagai makanan. Tidak ada yang ditakuti atau kebimbangan akan kelaparan, karena sentiasa ada makanan. Tidak ada perasaan cemburu dengan harta orang lain, karena semua yang ada milik bersama yang tidak akan pandai habis. Tetapi semua itu hilang setelah manusia pertama berdosa dan semua keturunan juga terpaksa menanggung dosa tersebut. Jadi Adam pertama gagal membawa keturunannya taat setia kepada Allah. Seterusnya berhubung keselamatan tidak ada lagi. Iblis sekarang berkuasa ke atas manusia dan memerintah ke atas manusia. Sebab itu terdapat banyak peraturan dan pantang larang yang dikenakan kepada manusia oleh iblis. Dan manusia terpaksa mengikutnya agar iblis senang dan membiarkan hidup buat sementara waktu. Pendek kata, manusia terikat dengan kuasa pemerintahan iblis. Maka dengan itu untuk membuat manusia yang dikuasai dosa, maka perlu darah kudus untuk penebusan. Dengan itu saudara-saudara, di dunia ini tidak ada yang darahnya kudus, karena semua sudah berdosa. Mau atau tidak, Allah mau firman-Nya turun ke dunia menjadi manusia 100%. Kalau Allah turun ke dunia dalam keadaan Allah 100%, pasti dunia ini hancur oleh sinar kemuliaan-Nya dan semua manusia mati. Dengan itu, saudara-saudara, jalan yang terbaik, firman Allah 100% Allah menjadi bayi Yesus 100% manusia. Jadi ketika Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai, ini bermaksud penebusan telah berlaku dengan baik. Darah kudus Yesus sah menjadi penebusan. Oleh itu saudara-saudara, kita bersyukur atas semua ini karena Yesus sendiri telah berjaya mengesahkan penebusannya dengan berkata, sudah selesai.
Kematian Yesus pada hari ini sah, itulah penebusan yang telah selesai. Kita semua yang percaya, marilah kita bersyukur karena penebusan Yesus telah sempurna kepada semua manusia dan kita semua yang percaya. Saudara-saudara, sebagai penutup atau kesimpulan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, marilah kita jangan mencia-siakan kematian Yesus, karena semua itu menyelesaikan yang pertama, visi misi Allah di bumi yang berdosa. Yang kedua, memulihkan hubungan kita kepada Allah Bapa. Yang ketiga, penebusan telah sah kepada semua manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada sempena Jumat Agung hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dan bersyukur atas firman-Mu. Engkau mati dan sebelum engkau mati, engkau mengatakan sudah selesai. Bahwa engkau telah menyatakan perkara yang sebenarnya. Bahwa engkau telah menyelesaikan visi misi Allah di bumi dengan sempurna untuk orang berdosa. Juga memulihkan hubungan manusia kepada Allah dengan sempurna. Juga menyempurnakan penebusan yang sah kepada semua manusia yang berdosa di bumi ini. Terima kasih Bapa atas kasih dan setia-Mu kepada kami. Dan kami mau berdoa Bapa supaya semua kami orang percaya, bahkan semua manusia di bumi ini, biarlah dapat merasai semua kasih karunia Allah. Kami berdoa dan menyerahkan semua itu dalam tangan-Mu. Kami juga terus berdoa supaya kami terus terlindung daripada kuasa-kuasa, daripada serangan coronavirus yang sedang melanda dunia saat ini, supaya kami semua terlindung dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena Allah sentiasa menyertai kita.